Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Fajrin akan menjelaskan mengenai klasifikasi baja, di mana ini adalah salah satu materi yang akan dipelajari di mata kuliah Metalurgi Feros, Prodi Teknologi Rekayasa Metalurgi. Jadi, apa itu klasifikasi baja? Jadi baja itu sendiri adalah paduan besi karbon dengan kadar karbon dia relatif rendah atau kurang dari 2%. Dan baja sendiri di sini dapat dikelompokkan berdasarkan cara pembuatannya, pemakaiannya ya atau fungsinya, kemudian kekuatannya ya salah satu sifat mekanik baja, komposisi kimianya yaitu tadi ya bisa salah satunya komposisi persen dari karbon atau paduannya dan unsur-unsur lainnya. Kemudian di sini struktur mikronya. Jadi bisa terlihat dari struktur mikronya, fasanya, apakah itu perlit, ferit, austenit, martensit, dan lain sebagainya. Nah, baja sendiri ya, baja karbon itu eh, gimana dia lebih banyak paduan karbonnya dibanding unsur yang lain, sedangkan yang ini adalah baja paduan. Jadi baja itu dibagi menjadi dua ya, ada baja karbon dan baja paduan. Dia bergantung pada unsur yang dipadukan pada besi. Kalau di sini baja karbon rendah, jadi dia kurang dari sama dengan 0,3%, sedangkan baja karbon menengah 0,3% sampai 0,7% kandungan karbonnya. Baja karbon tinggi dia lebih dari 0,7%. Sedangkan untuk baja paduan di sini adalah baja paduan rendah, jadi jumlah unsur paduannya kurang dari sama dengan 10%. Sedangkan baja paduan tinggi, unsur paduannya, jumlah unsur paduannya di sini lebih dari 10%. Itu perbedaannya. Jadi kalau baja karbon dia fokusnya ke unsur karbon, sedangkan baja paduan dia bisa fokus pada unsur paduan lainnya selain karbon. Nah, selanjutnya di sini bisa terlihat ya, di sini terlihat sifat mekaniknya pada diagram. Jadi di sini sumbu X dia menyatakan persen karbonnya, sedangkan sumbu Y dia menyatakan si di sini dia menyatakan tensile strength-nya ya, berarti kekuatan tariknya. Sedangkan di sini dia menyatakan Brinell hardness, berarti dia kekerasan Brinellnya. Di sini bisa terlihat ya, semakin sedikit kandungan karbonnya, maka dia keuletannya semakin tinggi, namun eh, kekuatan tariknya dia rendah dan kekerasannya dia rendah. Jadi untuk material yang kandungan karbonnya rendah, dia cenderung lunak dan eh, fasa yang ada adalah fasa ferit. Ya, seperti itu. Nah, di sini materialnya apa saja ya? Salah satunya adalah rod, seat. Nah, ini contohnya ya. Kemudian di sini ada structural sections. Jadi untuk drop forgings untuk material di bawah yang lebih banyak ya. Ya, jadi semakin ke kanan di sini lebih banyak kandungan karbonnya sehingga terlihat bahwa fase yang terjadi semakin banyak kandungan karbonnya dia adalah perlit dan cemented. Kemudian di sini menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan karbonnya, keuletannya semakin rendah atau dia semakin keras ya, semakin getas. Namun ya, kekerasannya di sini dia semakin tinggi untuk Brinell hardness-nya dan mencapai titik kekuatan tarik tertentu. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia semakin tinggi ke persen karbonnya, eh, bukan kekuatan tariknya dia juga semakin tinggi. Bisa saja dia malah menurun pada komposisi karbon tertentu seperti itu. Jadi menambah kandungan karbon tuh tidak tidak serta-merta ya, tidak serta-merta juga akan menambah kekuatan tarik dari materialnya. Jadi ada titik optimalnya atau titik maksimalnya di mana material itu memiliki kandungan karbon yang di sini ditentukan ya. Bisa terlihat di sini 0,83 sepertinya ya ini dia paling tinggi untuk tensile strength-nya. Jadi 0,83% lebih tinggi kandungan eh, lebih tinggi sifat mekanik dari kekuatan tarik materialnya. Selanjutnya di sini ada tensile strength tadi seperti yang sudah disebutkan di diagram
sebelumnya. Jadi ini sama ya untuk karbon persennya. Jadi di sini 0,8 dia lebih tinggi tensile strength-nya. Kemudian semakin tinggi kandungan karbonnya dia juga berbanding lurus dengan kekerasannya dia juga semakin tinggi. Namun elongation-nya ya dia keuletan ya atau elastisitasnya juga dia akan semakin rendah. Jadi berbanding terbalik dengan elongasinya dengan ductility-nya seperti itu. Nah, di sini ada penamaannya ya. Jadi penamaannya menurut kekuatan ya atau strength-nya di sini ada ST ya diikuti dengan angka yang menunjukkan kekuatannya. Jadi dalam kilogram per milimeter persegi, misalnya di sini ada ST 37 sampai ST 60. Kemudian menurut komposisi kimia ya, kalau penamaannya tadi menurut kekuatan ST 37 sampai ST 60, sedangkan kalau menurut komposisi kimianya untuk baja karbon di sini dia dinotasikan dengan STC, menunjukkan kadar karbonnya dalam per 100%. Misalnya STC 45 berarti baja karbonnya paduannya adalah 0,45% karbon. Dan ini untuk baja paduan rendah. Nah, untuk baja paduan rendah tadi ya, ini salah satu contohnya ya, STC 45 menunjukkan baja karbon 0,45% ya, 0,45% karbon. Sedangkan untuk baja paduan rendah di sini ya, angka menunjukkan per 100% dari kadar karbonnya. Jadi di sini diikuti simbol unsur paduan utama. Jadi tadi misalnya paduan utamanya adalah karbon. Kemudian angka yang menunjukkan kadar unsur paduannya. Tadi misalnya ST45C, berarti dia kandungan karbonnya 0,45%. Kemudian untuk unsur paduan ya, untuk unsur atau elemen paduan yang biasanya digunakan dalam jumlah cukup besar, misalnya ada kromium, kobalt, mangan, nikel, silika, silikon, dan tungsten, dia menunjukkan per 4%, karena di sini dia digunakan dalam jumlah cukup besar. Tergantung nanti kalau dipadukan dia fungsinya untuk menghasilkan material yang dia memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, untuk unsur paduan yang biasanya digunakan dalam jumlah sedikit, misalnya aluminium dan lain sebagainya, di sini dia menunjukkan per 10%. Kemudian untuk unsur yang biasanya keberadaannya sangat sedikit, ya lebih sedikit, misalnya fosfor, eh, sulfur, nikel, dan Ce di sini ya, unsur Ce menunjukkan per 100% juga. Jadi sama ya, per 100%. Jadi misalnya di sini 15 Cr3, jadi bajanya dengan 0,15% karbon di sini ya, dan 3,4% kromium ya, krom di sini. 13 Cr MO44, berarti di sini 0,13% karbon, 4/4 kromium ya, 4/4 kromium, 4/10% molybdenum MO. Dan di sini ada 10S20, berarti baja dengan 0,10% karbon dan 20/100 sulfur. Karena tadi ya, per 100 ya, per 100 sulfur. Jadi kok 3/4 tadi dalam jumlah besar ya, kromium ya masuk. Kemudian kalau per 10 dia dalam jumlah sedikit, jadi ya, molybdenum ya, MO. Selanjutnya, nah, ini contohnya ya, dia berdasarkan ICSI designation numbers for rock steels. Jadi di sini ada berbagai desainnya, tipenya ya. Misalnya kalau yang 10XS dia adalah plain carbon ya, non sulfurized and non phosphorized. Jadi dia tidak ada sulfurnya, tidak ada fosfornya. Kemudian kalau yang 48XXX berarti di sini dia berupa nikel 3,5% dan molybdenum 0,25%. Jadi nanti bisa dilihat di tabel ini ya, ICSI designation numbers of rock steels. Selanjutnya ya, apa sih tujuan dari kita memadukan kita fokusnya tadi ke besi ya, besi dengan unsur-unsur lainnya. Jadi dia sebenarnya mempunyai tujuan di sini adalah meningkatkan kekerasan ya, hardenability, improve strength at ordinary temperatures. Jadi dia meningkatkan kekuatan pada temperatur
kamar misalnya, temperatur yang biasa, di sini ordinary. Kemudian improve mechanical properties, jadi meningkatkan, memperbaiki sifat mekaniknya. Apakah itu baik itu di temperatur tinggi atau di temperatur rendah. Kemudian di sini improve toughness, jadi memperbaiki, meningkatkan ketangguhan ya pada kekerasan atau kekuatan yang dia masih minimal seperti itu. Jadi dengan kekerasan dan kekuatan minimal sebenarnya ketangguhannya dia eh, membaik seperti ya, meningkat. Kemudian di sini meningkatkan ketahanan pakai, jadi tidak mudah aus. Kemudian di sini increase corrosion resistance, memperbaiki ketahanan korosi, jadi meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan meningkatkan sifat magnetik. Selanjutnya, bila suatu unsur paduan ya ditambahkan ke dalam baja, kemungkinan yang terjadi adalah jadi unsur paduannya larut dalam besi, jadi besi alfa atau besi austenit yang gamma, atau membentuk senyawa dengan karbon membentuk karbida, dengan nitrogen dia akan membentuk nitrida. Jadi karbida dan nitrida itu adalah eh, bentuk senyawa. Selanjutnya di sini ya, perilaku dari beberapa elemen yang dia dipadukan pada baja. Nah, jadi kalau nikel sendiri ya, nikel di sini dia yang dissolve ya, terlarut pada ferit ya, nikel, kemudian silikon, aluminium, koper. Ini beberapa contoh em, perilaku atau sebenarnya kalau misalnya kita memadukan unsur-unsur di sini, dia akan seperti apa? Dia ternyata terlarut pada ferit ya. Jadi ferit ini, baja ferit ya. Ini ya, atau besi ferit ya. Besi ferit, unsur paduan larut dalam besi. Jadi besi ferit. Jadi unsur paduan tadi dia terlarut dalam besi. Besi alfa misalnya. Di sini ada nikel, silikon, aluminium. Sedangkan yang dia membentuk senyawa ya, membentuk senyawa baik itu karbida ataupun nitrida biasanya adalah mangan ya, tapi mangan ternyata juga bisa terlarut pada ferit ya, besi ferit. Kemudian kromium juga sama, tungsten, molybdenum, vanadium, dan titanium seperti itu. Jadi di sini kalau dia bisa membentuk senyawa, ternyata dia juga bisa terlarut ya. Unsur-unsur di sini ya, dia bisa terlarut pada besi alfa. Nah, di sini ada beberapa grup dari unsur paduan. Jadi kalau austenite forming elements, jadi di sini yang bisa membentuk austenite ya adalah um, unsur karbon, nikel dan mangan. Kemudian ferit di sini bisa terlihat ya, kromium, karbida. Di sini ada kromium, tungsten, molybdenum, kemudian karbida stabilizer. Di sini ada tungsten, molybdenum, mangan ya. Jadi di sini dia meningkatkan ya pembentukan karbida stabilizer dan pembentukan karbida. Selanjutnya di sini ada pembentukan nitrida ya. Jadi semua pembentuk karbida plus aluminium ya, dia bisa mampu membentuk nitrida. Apa sih sebenarnya dampak dari pemaduan unsur-unsur pada kekerasan ya, kekerasan besi tadi ya. Jadi di sini bisa terlihat untuk fosfor, silikon, dan mangan ya kekerasannya nih hardness Vickers, HV-nya dia meningkat sampai 240 hardness Vickers. Sedangkan untuk molybdenum di sini dia meningkat sekitar 210 ya, 210. Kemudian di sini paling rendahnya di sini dipadukan dengan kromium ya. Kromium konsentrasinya sampai sekitar 23 di sini paling rendah hardness Vickers-nya, hardness Vickers ya sekitar 145 di sini 145 hardness Vickers. Nah, di sini menunjukkan dengan sedikit sedikit penambahan ya concentration of alloying element in alpha iron ferrit di sini dengan penambahan sedikit elemen fosfor saja ternyata dia sekitar satu ya di sini atau em, ya 1,8 misalnya di sini terlihat bahwa hardness Vickersnya dia meningkat tajam sampai 240 untuk penambahan fosfor pada ferrit ya, pada besi ferrit.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi klasifikasi baja. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih semua atas keatensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.